Balik lagi di podcast Beris Consulting. Masya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu sama orang yang luar biasa, praktisi dari perbankan syariah. Ada Abu Hisham Arista. Selamat siang Bang, apa kabar nih? Alhamdulillah khair, baik insyaallah. Masya Allah, dan beliau ini benar-benar praktisi ya, karena masih aktif, Masya Allah. Jadi bukan ex ya, beda ya. Dan terus kita mau nanya paling kisi-kisi dulu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kita bahas lebih panas itu nanti ya, di belakang. Masya Allah. Kita bahas dulu yang pertama, apakah memang ada basic dari perbankan syariah sebelumnya, dari kuliahnya seperti itu? Baik, alhamdulillah ya pada hari ini, makasih Mas Beris ya telah diundang ke podcastnya, luar biasa, podcast yang sangat inspiratif ya, dimana saya lihat mereka konten-kontennya luar biasa tuh, memberikan solusi ya, tapi bukan kasih solusi ya. Baik, nama saya Arista atau Abu Hisham Arista. Untuk pendidikan sendiri saya itu formal dari TK sampai kuliah. Bahkan kuliah saya juga jurusannya bukan jurusan ekonomi. Oh, bukan atau ekonomi syariah atau jurusan perbankan syariah bukan. Tapi dari formal ya, jurusan pendidikan. Saya ini guru. Ya, betul. Jadi waktu itu melihat teman-teman kita yang udah bekerja di bank, udah tamat, wah kayaknya asyik nih kerja di bank gitu kan, pakai dasi ya, bajunya bersih gitu kan. Wah, boleh juga nih gitu kan. Waktu ada informasi ada pembukaan di perbankan syariah, ya. Saya masukin itu tahun 2012. Ya. Saya masukin lamaran di sana, alhamdulillah diterima. Ya, waktu itu penempatannya di daerah kabupaten loh kan. Saya di sana ya jujur awal-awal saya kerja sampai periode saya 2012 sampai 2017 saya bekerja itu sebagaimana karyawan pada umumnya. Ya bekerja ya dapat gaji, dapat bonus, bisa beli ini, beli itu selesai. Nggak ada urusan apa itu murabaha, apa itu mudharabah dan sebagainya. Nah, puncaknya di 2017 waktu itu saya udah mulai aktif ya, ikut kajian ya, mulai rutin kajian. Nah, teman-teman kita pengajian ini bahasa Palembang itu nguyok ya, nguyoi gitu ya bahasa kita kan gitu kan, bahasa Palembang itu ngecengin ya kalau bahasa gaulnya gitu kan. Antum kok udah ngaji kok masih kerja di bank syariah seperti itu. Kita nggak ada ilmu pada saat itu ya, jadi kita diem gitu. Tapi itu masuk tuh, masuk ke dalam hati, dilema ya, mau keluar atau enggak pada saat itu. Nah, qadarullah di 2018 waktu itu ada Ustadz Syafiq Riza Basalama ya ke Palembang ya. Dia ngisi di salah satu masjid di kota Palembang ya, tepatnya itu di depan Palembang Icon, Masjid Ar-Roiyah DPRD. Alhamdulillah saya duduk tepat di bawah kameramen, jadi selurusan dengan meja beliau. Pada saat itu waktu sesi tanya jawab, ya saya menanyakan dua pertanyaan pada saat itu. Nah, yang pertama, Ustadz, bagaimana hukum meminta maaf terhadap seseorang yang dulu pernah kita zolimi? Nah, kita mau minta maaf sekarang, orang itu nggak tahu lagi di mana. Ya, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukum bekerja di bank syariah? Mungkin kita skip yang di awal ya, pertanyaan pertama, mungkin kita langsung pertanyaan kedua ya. Nah, pertanyaan kedua dijawab gini. Kalau bahasanya tuh gini. Kalau antum nanya ini jangan dengan ana, kata Ustadz. Tanya Ustadz Erwandi katanya. Erwandi Termizi, pakar muamalah kontemporer. Tapi beliau pernah ngomong sama ana. Kalau ada orang kerja di bank syariah, niatnya untuk cari penghidupan, mencari rezeki Allah, lebih baik keluar katanya. Seperti itu. Dalam hati ana pada saat itu mendengar itu, ana banget tuh, gitu kan? Ya kan, gajian, dapat gaji, dapat bonus, udah nggak ada yang lain-lain kan? Nggak ada tujuan yang lain. Tapi kalau niat antum, ya katanya, untuk memperbaiki nih, katanya, stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa bank sama kayak bank konven, ya, antum mencoba meliterasikan, memperbaiki, mengedukasi, atau menampung aspirasi masyarakat yang pengen akad-akad yang syar'i, antum berusaha untuk memperbaiki lah intinya gitu. Tafadhol, silakan, katanya seperti itu. Nah, dia lantas bicara sama umat, sama jamaah dibicara. Karena kita ini katanya semua orang butuh bank, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita semua butuh bank, minimal transaksinya kita butuhkan. Oh iya, seperti ini ya, ATM. Ya betul, transaksi. Nah, ketika kita butuh, nggak ada pilihan lain, cuma ada dua. Oh iya. Syariah, konvensional. Nah, kita Muslim harus dukung bank syariah. Nah, mulai detik itu, ana berazam sama Allah, ya Allah, mulai detik ini ana bekerja untukmu melalui bank syariah. Ana bilang seperti itu. Alhamdulillah. Dan kalau misalnya kita ngomong bank syariah, berarti kan kita mulai masuk ya ini ke segmen pembahasan kita ya. Bisakah bank syariah membeli barang seperti itu?
Menarik ya pertanyaan tersebut, karena seringkali saya datang ke suatu tempat, pertanyaan itu seringkali keluar, emang bisa bank syariah beli? Benar. Seperti itu. Bank syariah itu ya bisa membeli barang. Dasarnya apa? Di Fatwa MUI nomor 4 tahun 2000, ya, pasal pertama ayat 4. Yang bunyinya, bank syariah membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah atas nama bank. Dan transaksinya harus sah dan bebas riba. Perhatikan tadi bahasanya, bank syariah membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Artinya bank tuh beli dulu barangnya. Iya ya, beli dulu. Bank beli, ya, setelah bank beli bisa secara tunai atau secara tunda pembayarannya, tapi secara akad udah dibeli. Setelah dibeli baru kita jual ke nasabah dengan keuntungan yang kita tambahkan menjadi harga jual. Seperti itu. Oh, jadi memang bisa ya? Berarti memang itu kan ada yang terjadi di stigma masyarakat. Kalau misalnya bank syariah itu kan nggak bisa beli barang seperti itu, makanya mereka nggak bisa nih kita katakan bank syariah ini benar-benar syariah. Nah, ada beberapa stigma yang seperti itu. Tapi dengan hari ini, ya kan, teman-teman nonton ini itu mungkin jadi wasilah juga, tahu nih ternyata perbankan syariah memang bisa beli barang seperti itu dan ada akadnya. Nah, makanya apa itu? Akad murabah. Akad murabah. Iya. Sebenarnya banyak nih akad-akad yang kita pengen bahas, tapi kita kerucutkan aja di murabah karena ini yang familiar di masyarakat murabah. Nah, tapi yang jadi fokus masyarakat kita sekarang gini. Nah, stigma di masyarakat ketika datang ke suatu bank, ya, katakanlah bank syariah, yang pertama kali ditanya bukan akadnya. Apa? Angsurannya murah nggak? Iya, itu udah stigma tuh udah dari zaman kapan ya sampai saat ini. Jadi tapi kan iya benar-benar saya potong. Tapi kan harusnya kalau kita datang ke bank syariah itu tanya dulu nih, ini banknya syariah atau enggak, terus akad-akadnya kalau seperti itu. Tapi orang umum tidak seperti itu ya. Makanya orang-orang awam ya, ahsan ya, kalau datang ke bank syariah belajar dulu masalah akad itu sendiri. Jangan karena memang mungkin mereka udah terbiasa ya dengan apa akad-akad atau transaksi-transaksi. Yang penting murah, yang penting akadnya angsurannya murah tuh gitu. Atau misalkan kalau mau nabung atau deposito mau cari yang besar bagi hasil. Nah, ini langkah-langkah yang salah. Seperti itu. Iya, makanya kalau orang yang cerdas ya atau muslim yang cerdas yang berilmu ya. Dia datang ke bank syariah, yang pertama kali ditanya adalah akadnya syar'i enggak? Bukan masalah mahal murah. Misalnya kita rubah dulu nih, mindset mahal murah nih. Kalau mahal ya, mahal itu kita nggak punya uang, ya, kita nggak mampu beli. Itu mahal. Mahal kan, itu yang orang tahu, ya. Tapi mahal itu sendiri adalah mahal itu kalau kita punya uang. Kita punya nih uang, tapi kita nggak mampu beli, itu mahal barang itu berarti. Contoh, hewan kurban. Berapa sih hewan kurban harganya? 3-4 jutaan kurang lebih ya. Gitu. Itu kan setahun sekali tuh. Saya rasa semua orang dalam 1 tahun itu bisa mengumpulkan uang 4 juta tuh bisa. Tapi nggak semua orang bisa beli kurban. Artinya kambing tersebut mahal bagi dia. Ya, itu stigma yang benar tuh. Kita ubah dulu stigma kita. Masalah mahal murah. Nah, murah ya. Walaupun kita nggak punya uang, kita mampu beli. Bisa hutang. Rumah nih misalkan, mau di mana? Di Palembang mana? Rumah mewah di Citraland misalkan, yang 500 juta, katakan 500 juta yang paling murah. Mungkin kita saat ini nggak ada uangnya 500 juta. Ya, kita datang ke bank syariah, beli dengan bank syariah. Bisa akad, kita bisa artinya barang itu murah. Oh iya benar. Walaupun dengan cara cicil, kredit. Dicicil, Nah, itu. Jadi memang berarti stigma masalah jadi apa ya? Benar-benar bisa kita bilang pada umumnya seperti itu. Mereka berpikir seperti itu, mahal murah. Sedangkan memang tujuan kita dari perbankan syariah memberi solusi buat masyarakat muslim. Kalau misalnya mau nabung ya di bank syariah seperti itu. Terus juga gimana nih tentang orang-orang yang berpikir kalau misalnya kalau saya udah yakin nih dengan bank syariah, ingin mendapatkan layanannya seperti apa, sedangkan masih ada di beberapa stigma ada yang bilang bisa nggak bisa. Nah seperti itu.
Baik, mungkin ini untuk teman-teman kita ya, praktisi bank syariah seluruh ya, bukan hanya pada satu bank syariah. Karena yang namanya bank syariah dari Sabang sampai Merauke, dia berfatwa sama DSN MUI, fatwa DSN MUI. Dan tadi disebutkan ya, iya harusnya dia bisa apapun. Nah kondisinya ketika kita datang ke suatu bank syariah ya, meminta akad yang benar-benar syar'i, terus praktisi nggak bisa memfasilitasi. Nah, sikap kita selaku nasabah itu berhusnuzon pada pegawai tersebut. Jangan langsung, berarti nggak syariah kalian. Jangan bank syariah kena fitnah. Padahal sedang. Ya, bank syariah itu benda mati. Benar. Nah, yang membuat dia nggak syar'i itu apa? Akadnya. Atau transaksinya yang kena hukum itu. Betul. Dia riba atau enggaknya. Betul. Syariah atau enggak itu di transaksinya, bukan di banknya. Nah, kebanyakan nasabah datang ke bank syariah, Dia akan klaim ke banknya. iya dia kecewa atas penjelasan praktisi yang enggak berarti enggak syariah. Lantas banknya yang kena fitnah. Jadi dia alergi dengan bank syariah. Berarti enak saya bank konven. Nah, itu lebih salah lagi itu. iya. Berarti ini bisa ya. Itu kayaknya abis pikir lagi ya. Padahal ya nggak harus seperti itu. Pelariannya sama ke konvensional, pelariannya seperti itu. Masya Allah, berarti kita bisa menemukan lah ya layanan ini ke semua perbankan syariah. Nah, terus juga kan kita tanya nih, apa sih syaratnya atau apa mungkin ada minimal tahun ketika kita teman-teman UMKM nih ya yang berpikir kalau misalnya usahanya sudah jalan, terus juga penambahan aset, ruko ataupun kendaraan. Nah, apakah ada limit atau apakah ada persyaratan berapa tahun mereka sudah berjalan seperti itu? Saya juga sebutkan sini bahwa salah satu keraguan atau subhat masyarakat kan atau keraguan lah masyarakat pada bank syariah bahwa bank syariah itu produknya nggak lengkap. Salah satu subhatnya ya kan. Kata siapa? Baik kata siapa? Katanya gini. Nah, ini praktisinya jawab langsung. Jadi produk yang di bank konven itu bisa kita lakukan selama dia tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Tadi siap. Jadi kan tadi untuk UMKM. Nah, bagi UMKM kita ada produk namanya KUR. Bank syariah ya. Sekarang ini sudah bisa memfasilitasi nasabah UMKM dengan dana KUR pemerintah. Nah, tentunya dana KUR ini memiliki syarat dan ketentuan. Nah, ketentuan itu langsung dari pemerintah. Diperketat oleh. Jadi maksimal KUR itu maksimal 500 juta ya. Itu bisa dia untuk modal kerja, itu juga untuk investasi ya. Seperti itu, dan syaratnya itu dia harus berpengalaman. Jadi bukan tiba-tiba orang yang mau buka usaha nggak bisa. Betul, dia harus ada pengalaman minimal 2 tahun. Karena kenapa 2 tahun? Karena dia sudah settle dari cash flow uang masuk dana dia kan untuk keuntungannya gitu, seperti itu. Jadi nggak serta-merta kita kasih pembiayaan UMKM, kita lihat dulu nih, kita analisa dulu nih kemampuan dia seperti itu kan, terus track record dia ketika dia pernah pembiayaan di bank-bank sebelumnya. Nah, kita lihat tuh track recordnya. Berarti ya bagus nggak seperti itu. Ya. Nah, karena kenapa bank syariah melakukan hal demikian? Karena kita selaku bank syariah adalah selaku pengelola dana nasabah yang nabung. Artinya kita harus amanah, ya. Apalagi nasabah yang berakad kan mudharabah bagi hasil tabungannya, kita harus memberikan bagi hasil dari hasil yang halal, bukan hasil yang haram. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya nih teman-teman ternyata saya udah masuk nih kategori ini, misalnya jalan usahanya udah lebih dari 2 tahun, terus juga memang udah punya minimal 1 cabang ataupun memang bisnisnya, laporan keuangannya udah ada. Nah, ini polanya bagaimana nih prosesnya? Ketika misalnya kita ambil contoh prosesnya beli mobil lah gitu, atau beli rumah. Beli rumah. Apakah kita di prosesnya bagaimana di lapangannya kita diberi uang atau kita dibelikan rumah seperti itu? Ya, tadi kan bahas kita UMKM nih. Nah, jadi saya garis bawahi dulu untuk tujuan UMKM dalam pembiayaan di bank syariah. Itu tujuannya itu harus untuk penunjang usaha. Berarti nggak bisa. Baik itu rumah boleh, tapi rumah itu disebut untuk apa? Bukan hanya sekedar tempat tinggal. Kan juga sih teman-teman itu ruko mereka. Nah, ruko, katakan ruko bisa. Ya, bisa. Kios, ruko, yang jelas dia untuk penunjang usaha dia. Ya, seperti itu. Pun juga kalau misalkan modal kerja. Nah, dia menarik kalau modal kerja itu berbeda dengan investasi. Kalau investasi barangnya satu.
Oke. Nah, tapi kalau di modal kerja dia banyak item tuh biasanya. Oh iya. Nah, makanya kita Berarti bisa dibeliin barang ya? bisa. Jadi makanya ini kita potong dulu, maaf. Yang kalau tadi berarti udah clear kalau misalnya beli rumah berarti kan bukan dikasih uang kan, yang pasti dibelikan barang. Nah, tapi kalau untuk modal kerja ini kan juga kebanyakan juga UMKM yang mungkin yang belum aware biasanya nerimanya uang seperti itu. Karena kan kita yang punya tahu mau beli apa. Nah, seperti apa itu? kalau yang modal kerja tadi, nasabah itu membuat DRP atau RAB, betul, daftar rencana pembiayaan atau belanja lah, data belanja. Jadi misalkan kalau dia sembako nih misalkan, dia akan tulis di sana ada beras berapa karung, ya totalnya berapa, itu yang kita beliin. Oke. Nah, dalam skemanya juga bisa bank langsung yang membelikan, bisa juga diwakilkan pada nasabah. Gitu. Oh, tapi di bank sendiri juga bisa ya? Bisa. Oke. Nah, jadi ada dua skema, bank bisa beli langsung dengan catatan si nasabah atau si supplier yang punya barang itu dia buka rekening di kita. Kalau tokonya satu yang memungkinkan. Kalau banyak, nah itu yang bisa kita wakilkan pada nasabah untuk membeli barang tersebut. Oh, berarti benar-benar bisa ya, Masya Allah. Dan ini sebuah solusi nih buat teman-teman UMKM yang memang apa ya, biasanya kita ketika mau scale up larinya kan bingungnya, aduh gimana nih ya, duit nggak ada segala macam. Sedangkan memang kita ada cash flow harian, bulanan, laporan keuangan. Berarti kan ini jadi solusi ya, solusi buat teman-teman UMKM. Oke, terima kasih. Tapi sebelum ini kita bakal bahas yang panjang ya di part kedua. Oh, siap. Masalah yang murabah tadi, boleh. yang udah kerja, nasabah tuh harus membuktikan dengan nota. Oh, ini not. Ya. Jadi jangan kita buat daftar rencana aja tapi nggak ada nota, itu berarti fiktif. Berarti track record lah Betul. ya. Nah, kita akan cross check ke suppliernya. Betul, seperti itu. Oh, itu juga jadi ini tambahan syarat lah ya buat teman-teman juga tadi. Itu berarti di tambahan jawaban yang dimana syarat-syarat tadi ya. Di mana nota jual harus kita Bil atau kita ambil dari nasabah atau disertakan nasabah. Benar-benar jadi solusi ya. Di mana UMKM kan bermasalahnya mungkin mereka tidak banyak pencatatan keuangan di bank, tapi mereka punya itu bukti-bukti. Ya kan, nota-nota di mana harus ke pasar segala macam. Itu harus dikumpulin. Iya, harus dikumpulin. Karena itu yang jadi dasar kita untuk memastikan bahwa benar nggak daftar yang dia belanjakan ini sesuai. Atau peruntukannya tadi. Betul. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak sesuai, artinya dia ada set streaming di situ. Masya Allah, benar. Dan ini benar-benar solusi ya. Luar biasa. Kita bakal balik lagi ya di part kedua dari podcast Beris Consulting.